Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Pratama dengan NIM 211330040, kelas KPI 4B. Baik, di video kali ini saya akan membuat video tentang learning journal, yaitu tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak dosen Pak Adi Kusuma, yaitu tentang membuat learning journal mingguan. Baik, sekarang akan membuat learning journal tentang pertemuan mingguan yang sudah kita lalui bersama-sama. Sekarang sudah memasuki minggu kelima. Baik, yang pertama ada pembahasan tentang teknik peliputan berita. Jadi proses peliputan berita melibatkan 3 aspek atau 3 teknik utama, yaitu yang pertama ada observasi, yang kedua ada wawancara, dan juga yang ketiga ada riset. Yang pertama, observasi. Observasi adalah teknik dasar dalam reportase, di mana reporter mengamati langsung peristiwa yang terjadi. Kepekaan panca indera sangat diperlukan untuk observasi. Yang kedua ada wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data berupa pendapat ataupun pandangan seseorang mengenai suatu peristiwa atau suatu kejadian. Pernyataan utama yang digunakan di dalam wawancara yaitu mencakup 5W dan juga 1H. Nah, selanjutnya yang ketiga ada riset. Riset adalah proses mencari informasi melalui buku, internet, dokumen, ataupun sumber lainnya. Yaitu fungsinya juga untuk memperdalam berita dan memvalidasi data yang akan diproses. Selanjutnya ada cara penulisan berita. Apa sih penulisan berita? Berita adalah laporan peristiwa terbaru. Tidak semua peristiwa bisa dilaporkan, karena hanya peristiwa yang mengandung nilai berita saja yang bisa diberitakan. Dalam pelaporan berita, jurnalis melewati tahapan penting yang disebut juga proses penulisan berita. Di dalam makalah ini menjelaskan terkait dengan teknik ataupun cara penulisan berita. Penulisan berita memerlukan teknik tertentu agar menghasilkan berita yang efektif dan juga yang efisien. Di sini juga ada rumus-rumus dalam penulisan berita. Yang pertama ada rumusan umum, yang kedua ada pola penulisan piramida terbalik, yang ketiga ada judul berita atau bisa disebut dengan headline. Rumusan umum yang menjadi panduan dalam penulisan sebuah berita yakni 5W dan 1H, mengatakan sebuah berita yang baik haruslah memenuhi unsur tersebut. Yang kedua ada pola penulisan piramida terbalik. Dalam buku asli Usman dan Nadi Mulyadi yang dikutip dari Menurut Widodo tahun 1997, selain memenuhi unsur 5W plus 1H, seorang penulis berita juga wajib memahami persyaratan bentuk berita. Gambar bangun berita terdiri dari piramida terbalik, piramida tegak, dan juga paralel dan kronologi. Bentuk berita yang paling sering digunakan dalam media cetak dan juga media elektronik adalah model piramida terbalik. Selanjutnya ada headline atau judul berita. Judul berita adalah identitas berita. Judul berita sangat mendasar dilihat dari 2 sisi kepentingan. Yang pertama, bagi berita itu tersendiri, tanpa judul, berita adalah suatu yang anonim, tidak dikenal, dan juga tidak mampu memberi pesan. Yang kedua, bagi halayak pembaca, judul adalah pemicu daya tarik pembaca. Pertama, bagi pembaca untuk membaca suatu berita, judul artikel yang baik harus memenuhi 8 syarat. Yang pertama ada provokatif, yang kedua ada singkat dan juga padat, selanjutnya ada relevan, fungsional, formal, representatif, dan juga yang terakhir ada spesifik. Apa sih provokatif itu? Provokatif berarti judul harus mampu membangkitkan minat dan juga perhatian, sehingga halayak membaca tergoda untuk membaca berita tersebut. Selanjutnya ada singkat dan juga padat.
Singkat dan padat berarti tidak bertele-tele atau to the point, tegas, lugas, dan juga terfokus. Secara teknik, judul berita yang baik tidak lebih dari 7 kata. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam memahami berita tersebut. Yang ketiga ada relevan. Relevan, judul yang baik harus diambil dari teras berita atau lead. Sedangkan teras berita yang baik harus mencerminkan keseluruhan uraian berita tersebut. Selanjutnya ada fungsional. Fungsional artinya setiap kata yang terdapat pada judul bersifat mandiri, berdiri sendiri, tidak bergantung pada kata yang lain, serta memiliki arti yang tegas dan juga jelas. Namun ketika kata-kata mandiri digabungkan, maka melahirkan satu kesatuan pengertian dan makna yang utuh, tidak saling menolak ataupun saling menegaskan. Selanjutnya yang kelima ada formal. Formal itu berbeda dengan judul artikel yang sifatnya informal. Maka judul berita harus dan wajib bersifat formal. Formal berarti judul yang kita buat tidak mendayu-dayu, tidak meliuk-meliuk, ataupun bisa disebut tidak ambigu. Selanjutnya yang keenam ada representatif. Judul berita harus mencerminkan teras berita. Yang ketujuh ada merujuk pada bahasa baku. Judul berita hendaknya ditulis dalam bahasa yang baku berdasarkan ejaan yang disempurnakan. Selanjutnya yang terakhir ada spesifikatif. Artinya judul berita harus menggunakan kata-kata khusus. Hindari penggunaan kata-kata yang bersifat umum atau kata-kata yang luas ruang lingkupnya. Kata-kata khusus yang dimaksud adalah yang sempit ruang lingkupnya.